Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan mata kuliah teori akuntansi yang berjudul Akuntansi Perubahan Harga dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ernestiani SEMSI dan dengan saya Setia Putri Triutami dengan NIM 4321900172. Di sini terdapat akuntansi untuk perubahan harga. Definisi perubahan harga adalah adanya perbedaan harga barang atau jasa pada waktu yang berbeda. Untuk dapat diketahui kinerja perusahaan, maka laporan keuangan disusun dengan asumsi tidak ada perubahan harga yang signifikan, sehingga dapat mengakibatkan kinerja perusahaan menjadi bias. Oleh karena itu, perlu diatur tentang standar akuntansi untuk perubahan harga, yaitu pelaporan keuangan dalam kondisi inflasi dalam PSAK nomor 63. Di sini terdapat jenis perubahan harga, yang dimana terdapat 3 jenis. Yang pertama, perubahan harga umum. Perubahan harga yang terjadi pada semua produk atau jasa secara umum. Perubahan harga umum dikenal dengan istilah inflasi, yang dimana inflasi tersebut adalah penurunan nilai tukar satuan uang atau dikenal dengan perubahan daya beli. Perubahan tersebut dapat disebabkan pada umumnya oleh kekuatan-kekuatan faktor ekonomi seperti tersedianya uang atau kecepatan beredarnya uang dibandingkan dengan tersedianya barang atau jasa dalam perekonomian suatu negara. Yang kedua, terdapat perubahan harga spesifik yang mencerminkan perubahan karakteristik barang tertentu akibat teknologi atau selera terhadap barang. Perubahan harga spesifik dapat terjadi karena berbagai faktor, yaitu pada perubahan selera konsumen, perubahan teknologi di bidang teknik industri, dan spekulasi atau perubahan harapan masyarakat terhadap kuantitas barang dan jasa tertentu yang tersedia dalam masyarakat. Yang ketiga, terdapat perubahan harga relatif, yang dimana perubahan harga relatif mengukur tingkat penyimpangan perubahan harga barang atau jasa tertentu terhadap perubahan akibat perubahan tingkat harga umum seluruh barang dan jasa. Selanjutnya ada masalah unit pengukur. Secara umum, daya beli uang semakin menurun karena adanya inflasi. Akuntansi mengakibatkan masalah ini karena kos yang diukur satuan rupiah nominal tidak lagi homogeneous untuk beberapa pos, sehingga penjualan kos vertikal atau antar pos atau horizontal atau objek-objek yang sama yang diperoleh pada waktu berbeda. Di dalam masalah unit pengukurannya terdapat masalah pemertahanan kapital atau capital maintenance, yang dimana konsep pemertahanan kapital berkaitan dengan pengertian laba. Dengan konsep ini, laba adalah penaikan kapital dalam suatu periode yang dapat didistribusikan atau dinikmati setelah kapital awal dipertahankan. Masalahnya adalah bagaimana kapital pada 2 titik waktu diukur atau dinilai. Untuk menentukan laba dengan mempertahankan kapital, 3 hal penting dalam mengukur kapital harus dipertimbangkan, yaitu dasar penilaian, skala pengukuran, dan jenis kapital, terutama dalam terjadi perubahan harga atau nilai. Selanjutnya, terdapat pos-pos moneter dan non-moneter. Di sini, pos moneter berkaitan dengan perubahan harga, maka untuk tujuan penyesuaian penyajian laporan keuangan item dalam laporan keuangan dibagi dalam pos moneter dan non-moneter. Pos moneter adalah pos-pos yang terdiri atas aset moneter dan kewajiban moneter. Aset moneter adalah klaim untuk menerima kas di masa mendatang dengan jumlah dan saat yang pasti tanpa mengaitkannya dengan harga masa datang barang dan jasa tertentu. Untuk kewajiban moneter adalah keharusan untuk membayar uang di masa mendatang dengan jumlah dan saat pembayaran yang sudah pasti. Yang kedua, pos-pos non-moneter. Pos-pos non-moneter ini adalah pos-pos lain yang bersifat moneter, yang juga terdiri atas aset non-moneter dan kewajiban non-moneter. Aset non-moneter adalah
Aset yang mengandung jumlah rupiah yang menunjukkan nilai yang berubah-ubah dengan jalannya waktu atau aset yang merupakan klaim untuk menerima potensi jasa atau manfaat fisik tanpa memperhatikan perubahan daya beli. Untuk kewajiban non-moneter adalah keharusan untuk menyerahkan barang dan jasa atau potensi jasa lainnya untuk kuantitas tertentu tanpa memperhatikan daya beli. Selanjutnya, masih dalam akuntansi daya beli konstan, tujuannya adalah untuk mempertahankan kapital atau dasar daya beli. Dengan daya beli sebagai basis pengukuran, diharapkan perusahaan mampu mempertahankan sumber ekonominya untuk membeli barang dan jasa dan berlangsung terus dalam suatu kondisi perekonomian tertentu. Di sini terdapat keunggulan dan kelemahan. Beberapa argumen yang biasanya diajukan untuk mendukung penyajian informasi daya beli konsumen adalah, yang pertama, akuntansi daya beli konstan menjadikan angka akuntansi lebih bermakna atau meaningful. Yang kedua, dengan akuntansi daya beli konstan, perbandingan antar periode akan memberikan informasi yang lebih bermakna daripada perbandingan atas dasar rupiah normal. Yang ketiga, perbandingan data antar perusahaan juga akan menjadi lebih berarti dan informatif. Selanjutnya, sedangkan beberapa keberatan dan kelemahan yang sering dilontarkan terdapat akuntansi daya beli konstan adalah, yang pertama, akuntansi daya beli konstan mendasarkan diri pada data cost historis, sehingga kelemahan-kelemahan yang melekat pada cost historis tidak seluruhnya dapat dihilangkan atau diatasi. Jadi, akuntansi daya beli konstan belum memperhitungkan pengaruh perubahan harga spesifik. Yang kedua, manfaat informasi tambahan kemungkinan besar tidak sepadan dengan kos untuk menyusun statement keuangan daya beli konstan. Dan yang ketiga, untung atau rugi daya beli tidak mempunyai makna atau interpretasi yang jelas atau intuitif. Dan yang keempat, acap kali indeks yang digunakan untuk menghomogeniskan unit pengukuran tidak mewakili perubahan daya beli yang terkandung dalam aset perusahaan, sehingga hasil perhitungan akuntansi daya beli konstan diragukan kedalamannya. Selanjutnya, akuntansi kos sekarang. Yang tujuan akuntansi kos sekarang adalah mengukur laba suatu periode dengan mempertahankan kapital semula. Kapital diukur atas dasar kapasitas operasi atau kemampuan untuk menyediakan barang atau jasa dengan kuantitas yang sama dengan kapasitas atau kemampuan kapital sebelumnya. Akuntansi kos sekarang menuntut agar semua sumber ekonomi yang dikonsumsi atau dikeluarkan dari kesatuan usaha diganti dengan sumber ekonomi yang mempunyai fungsi atau kemampuan yang sama atau lebih besar. Selanjutnya, dasar pengukuran kos sekarang terdapat 3. Yang pertama, kos pengganti, kedua, nilai jual sekarang, yang ketiga, nilai terrealisasi harapan. Pada kos pengganti ini, dengan dasar ini penekanan diletakkan pada kos penggantian aset yang dikuasai perusahaan dengan aset yang sejenis atau sama fungsinya. Lalu yang kedua, nilai jual sekarang. Dengan dasar ini, kos sekarang aset diukur atas dasar harga aset seandainya pada saat sekarang perusahaan memilih untuk menjual aset tersebut dialih-alih memakainya untuk operasi. Dan yang ketiga, nilai terrealisasi harapan. Untuk aset dasar ini dilandasi gagasan bahwa semua aset diperoleh untuk memberikan potensi jasa masa datang yang akhirnya mendatangkan aliran masuk dana atau kas. Selanjutnya, kos sekarang dan pemertahanan kapital. Seperti akuntansi daya beli, akuntansi kos sekarang juga dilandasi konsep pemertahanan kapital. Perubahan harga aset yang ditahan selama suatu periode menimbulkan untung atau rugi penahanan. Perlakuan untung atau rugi penahanan bergantung pada jenis kapital yang dianut. Terdapat sumber informasi dan teknik pengukuran. Yang pertama, pengindeksan. Yang kedua, penghargaan langsung. Ketiga, pengupasan unit. Yang keempat, penghargaan fungsional. Yang pertama, pengindeksan ini sumber informasi dapat berupa indeks harga yang dihasilkan
pihak eksternal untuk ke kelompok barang atau jasa yang diukur. Yang kedua, penghargaan langsung. Teknik ini membebankan secara langsung bahan dan tenaga kerja ke suatu aset atau kelompok aset. Teknik ini biasanya memerlukan informasi dari dalam maupun luar perusahaan. Yang ketiga, pengokosan unit. Teknik ini digunakan untuk menaksirkan kos reproduksi suatu barang. Dengan teknik ini, setiap komponen kos yang membentuk kos reproduksi harus dihitung dengan menggunakan data yang tersedia. Yang keempat, penghargaan fungsional. Teknik ini digunakan untuk menentukan kos mengganti suatu fungsi produksi atau pemrosesan dan bukannya suatu aset secara individual atau kelompok aset yang masing-masing berdiri sendiri. Terdapat keunggulan dan kelemahan. Argumen yang diajukan untuk mendukung disediakannya informasi kos sekarang, yang pertama, tindakan manajemen untuk menghadapi perubahan harga biasanya diwujudkan dalam keputusan yang didasarkan atas harapan atau prediksi adanya perubahan harga di masa datang untuk barang atau jasa yang diperoleh perusahaan. Yang kedua, akuntansi kos sekarang dapat menunjukkan laba operasi dan untuk menahan penahanan sehingga dapat memberikan informasi tentang pengaruh perubahan harga terhadap profitabilitas perusahaan yang sesungguhnya. Yang ketiga, informasi kos sekarang bermanfaat dalam analisis kemampuan perusahaan untuk menjaga kapasitas operasi sekaligus untuk membagi dividen. Selanjutnya, sedangkan beberapa kritik umum yang ditunjukkan terhadap akuntansi kos sekarang. Yang pertama, belum ada definisi yang tegas atau tunggal tentang apa yang dimaksud aset pengganti dan bagaimana aset tersebut diukur. Yang kedua, akuntansi kos sekarang belum mempertimbangkan pengaruh perubahan daya beli utang. Jadi akuntansi kos sekarang belum memecahkan masalah perubahan harga karena inflasi atau deflasi. Yang ketiga, konsep mempertahankan kapital yang menjadi landas sekarang sebenarnya bukan merupakan fungsi akuntansi atau pelaporan, tetapi fungsi manajemen. Selanjutnya, terdapat standar akuntansi perubahan harga, yang dimana pada bulan April tahun 2011, sejalan dengan kebijakan konvergensi dengan IFRS, DSAK IAI menerbitkan PSAK 63 pelaporan keuangan dalam ekonomi hiperinflasi. PSAK 63 memiliki tanggal efektif 1 Januari 2012 dan berlaku untuk semua perusahaan yang melaporkan dalam mata uang ekonomi hiperinflasi. Dalam PSAK 63 tidak menjelaskan secara spesifik tentang tingkat inflasi tertentu yang dianggap sebagai kondisi hiperinflasi. PSAK 63 hanya menetapkan indikasi-indikasi tertentu di mana hiperinflasi dianggap terjadi. Salah satu indikatornya adalah ketika menjadi tingkat inflasi kumulatif selama 3 tahun mendekati atau melebihi 100%. Selanjutnya ada penyajian kembali laporan keuangan. Laporan keuangan berisi informasi yang menggunakan unit pengukuran mata uang. Dalam suatu kondisi hiperinflasi, informasi dalam mata uang dapat memberikan indikasi yang menyesatkan bagi pengguna laporan keuangan. PSAK 63 mensyaratkan agar laporan keuangan, termasuk laporan keuangan konsolidasi, suatu perusahaan yang melaporkan pos-pos dalam laporan keuangan dengan pendekatan nilai historis dan nilai wajar menjadikan kembali pos-pos tersebut dalam unit pengukuran yang berlaku pada akhir periode laporan. Terdapat dalam paragraf 8. PSAK 63 juga mensyaratkan agar angka-angka terkait dengan periode sebelumnya dan setiap informasi dalam periode sebelumnya juga dijadikan dalam unit pengukuran kini pada tanggal pelaporan atau akhir periode pelaporan terdapat dalam paragraf 8. Penyajian kembali laporan keuangan mensyaratkan penggunaan indeks harga umum yang mencerminkan perubahan daya beli umum terdapat paragraf 11 dan 36. Selanjutnya ada persyaratan pengungkapan. PSAK 63 mensyaratkan pengungkapan di bawah ini dalam paragraf 38. Yang pertama, fakta bahwa laporan keuangan dan angka yang terkait dalam periode sebelumnya telah disajikan kembali untuk perubahan dalam daya beli umum
dari mata uang pelaporan dan sebagai akibatnya disajikan kembali dalam unit pengukuran kini pada akhir periode pelaporan. Yang kedua, apakah laporan keuangan berdasarkan pada pendekatan biaya historis atau pendekatan biaya kini? Dan yang ketiga, nama dan tingkat indeks harga pada akhir periode pelaporan serta perpindahan dalam indeks tersebut selama periode pelaporan kini dapat dan sebelumnya. Selanjutnya, perbedaan dengan standar IASB. PSAK 63 dibuat IAS, 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economic yang dikeluarkan oleh IASB. Tidak ada perbedaan signifikan antara PSAK 63 dan IAS 29, kecuali dalam paragraf 6. PSAK 63 tidak memasukkan kata biological asset are generally required to be measured at fair value karena IAS 41 agrikultur belum diadopsi di Indonesia. Sekian dari presentasi dari saya, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.